Oke. Well, hari ini this is my first time saya bisa ada di Universitas Prasmul. By the way, I'm very grateful hari ini dikasih kesempatan untuk bisa sharing ke teman-teman Prasmul Lumina ya namanya ya. Dan saya nggak tahu, mungkin beberapa dari kalian baru selesai kelas ya, atau yang baru selesai kelas boleh lambaikan tangannya. Oke, I hope tidak ada yang ngantuk di tempat ini ya. I hope semuanya melek matanya. Kita sama-sama mau belajar firman Tuhan. Kita sama-sama mau mendengar apa yang Tuhan mau sampaikan. Amin. Yang ngantuk boleh lambaikan tangan. Puji Tuhan, semuanya nggak ngantuk ya berarti ya. Oke, sebelum saya sharing, saya juga mau perkenalkan diri saya. Ya mungkin banyak yang belum kenal, mungkin rata-rata juga belum kenal, atau mungkin sudah ada beberapa yang sudah kenal. Ya, by the way, nama saya Michelle Aurelia Goselin. Saya juga kuliah 4 tahun yang lalu atau beberapa tahun yang lalu seperti kalian. Ya, dulunya saya kuliah di Universitas Multimedia Nusantara atau UMN kalau kalian tahu, di Gading Serpong. Saya juga dulu jurusannya DKV. Ya, sekarang saya sudah selesai kuliahnya. Yang masih kuliah, ayo semangat. Ya, dan saya sekarang sudah bekerja dan saya adalah seorang hamba Tuhan yang menyerahkan hidupnya sepenuh waktu untuk melayani Tuhan di Gereja Mawar Sharon. Oke, sekian perkenalan saya biar tidak terlalu panjang. Oke, hari ini saya dikasih tema dari tim tentang strengthen your faith, tentang bagaimana kita itu bisa punya iman yang kuat. Kalau ngomong soal iman itu udah everyday dikasih tahu, atau mungkin semua daripada kita itu sudah tahu apa itu iman, apa itu yang namanya beriman sama Tuhan, apa yang namanya hidup di dalam iman. We already know that. Ya, tapi apakah pertanyaannya hari ini, apakah kita sudah sungguh-sungguh hidup di dalam iman? Itu pertanyaannya. Apakah hari ini kalau kita sudah tahu tentang iman, apakah hari ini kalau kita sudah tahu bagaimana hidup di dalam iman, pertanyaannya adalah apakah kita sudah sungguh-sungguh menghidupi iman kita? That's the question, ya. Kalau kalian baca di Alkitab, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Apalagi kalau kalian baca di versi yang Alkitab mudah dibaca, dikatakan iman itu adalah kepastian. Katakan kepastian. Kepastian dari apa yang kita harapkan dan bukti dari segala yang tidak bisa kita lihat. Berarti kalau kita menyebut diri kita adalah orang-orang beriman, aku adalah orang yang beriman, aku percaya sama Tuhan. Kalau kita adalah orang yang beriman, berarti kita bisa percaya meskipun kita nggak bisa melihat. Kalau kita orang beriman, berarti kita bisa percaya meskipun Tuhan belum berbicara sesuatu dalam hidup kita, tentang masa depan, atau mungkin tentang jodoh, atau mungkin tentang pekerjaan. Kedepannya kalian mau ngapain? Mungkin kalian masih bingung, merasa bahwa kok Tuhan gak sediain sesuatu buat hidupku ya. Tapi kalau orang beriman itu akan percaya bahwa Tuhan itu pasti menyediakan. Amin. Nah, pertanyaannya hari ini, apakah kita sudah sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan? That's the question. Coba kita cross check diri kita masing-masing. Aku sudah ikut Tuhan, aku sudah percaya sama Tuhan Yesus, aku sudah menerima hidup yang baru. Tapi aku udah sungguh-sungguh hidup dalam iman enggak ya? Atau hari ini aku masih curiga-curigaan sama Tuhan? Atau hari ini aku percaya Tuhan di area ini, tapi di area pekerjaanku, di area kuliahku, aku mau berjalan sendiri aja, aku nggak mau include Tuhan. Apalagi di zaman sekarang itu nggak mudah loh untuk beriman. Di zaman sekarang itu nggak mudah loh kita tuh percaya sesuatu yang nggak bisa kita lihat. Ya Pak Ian, contohnya di pertemanan kalian deh.
Ya, kalau misalnya temennya nanya, lu udah OTW belum? Udah OTW, padahal masih mandi atau masih di kamarnya, belum ganti baju sama sekali. Ya, hari ini pasti kalian udah susah percaya kalau kalian tuh nggak lihat buktinya. Ya, apalagi sekarang ada statement yang topik hoax lah gitu. Kalau teman kalian nggak apa, kalian tuh nggak percaya kalau dia tuh sudah on the way atau belum. Itu yang namanya sudah sulit percaya. Atau mungkin di dalam hidup kalian sudah pernah dikecewakan sama orang. Kalian sudah pernah dikecewakan sama orang tua, di pertemanan kalian, dikecewakan sama dosen mungkin, who knows gitu ya. Kayak kalian sudah kasih yang terbaik, kalian sudah ujian kasih jawaban yang terbaik, tapi ternyata nilainya juga pas-pasan aja. Atau mungkin di dalam keluarga, kalian sudah pernah dijanjikan, oke, nanti kalau kamu itu dapat good grades, nanti mama papa beliin kamu ini, itu dan sebagainya, tapi nggak kunjung datang. Itu yang bikin kalian sulit percaya. Kalian jadi tidak lagi percaya ketika tidak melihat, percaya ketika tidak mendengar. Atau biasa kita sebut trust issues. Apakah hari ini di dalam hidup kita juga udah mulai trust issues sama Tuhan? Apakah ketika kita menjalankan hidup kita ngomong sih kita berjalan dengan iman, tapi kita mulai trust issue sama Tuhan? Aku udah doa sih, aku percaya sih Tuhan itu ada di dalam hidupku, tapi kayaknya di bagian pekerjaan atau di bagian masa depan, kayaknya aku gak perlu ikut Tuhan deh. Atau enggak, aku udah berdoa buat keluargaku biar papa mamaku tuh gak berantem, tapi kok rasanya Tuhan itu gak mendengar ya. Kayaknya Tuhan tuh udah gak sayang lagi deh. Kita mulai trust issue sama Tuhan dan kita mulai mengecilkan iman kita. Kita mulai pelan-pelan let go our faith. Merasa bahwa aku mau doa gimana pun ya gak ada yang berubah. Aku mau doa gimana pun hidupku juga gini-gini aja. Itu yang namanya kita mulai let go of our faith. Kita mulai lagi gak percaya sama Tuhan. Ya, hari ini satu fakta yang perlu kalian tahu, iman itu bukan cuma perasaan, tapi iman itu adalah bentuk ketaatannya kita. Katakan ketaatan. Yes, iman itu adalah ketaatan, bukan cuma mengandalkan perasaan kita saja. Yang di sini sudah nonton Inside Out, boleh lambaikan tangannya? Ya, saya tidak akan spoiler ya di tempat ini ya. Yang belum nonton, segera nonton, filmnya bagus loh. Saya juga sudah nonton dan saya nangis-nangis di bioskop. Ya, kita tahu bahwa di dalam diri kita itu ada emotions. Tapi saya tidak percaya sih di dalam pikiran kita itu ada yang kontrol ya. Karena Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang kontrol hidup kita, amin. Ya, bukan ada joy, ada sadness yang megang kepala kita terus dikontrol-kontrol, enggak. Ya, jadi iman kita itu bukan dihandle sama perasaan. Misalnya hari ini kalian lagi merasa, aku seneng nih, kayaknya kepalaku lagi dikontrol sama joy deh, makanya aku tuh bisa menyembah Tuhan, aku bisa cari Tuhan. Tapi besoknya, ketika kalian merasa sedih, kalian merasa bahwa, aduh kepalaku kayaknya lagi dihandle sama sadness nih, aku gak bisa nyari Tuhan, aku gak bisa nyembah Tuhan, karena aku lagi sad. Aku gak percaya sama Tuhan, karena aku tuh marah sama Tuhan. Enggak. Iman itu ketaatan, bukan perasaan. Hari ini ketika kalian gak mendengar pun, hari ini kalian tidak melihat apapun, apakah hari ini kalian tetap bisa percaya? That's the question. Ketika hari ini kalian merasa Tuhan jauh pun, kalian merasa Tuhan tuh gak berbicara apapun, apakah hari ini kita masih bisa tetap taat untuk menyembah, taat untuk baca firman Tuhan, taat untuk datang ke gereja, meskipun kita merasa bahwa Tuhan itu very far away from us? Itu iman. Ya, iman adalah ketika kita bisa percaya ketika kita tidak mendengar atau melihat. That's faith. Iman itu gak mengandalkan perasaan, tapi mengandalkan Tuhan. Dan kamu harus percaya. Dan iman itu juga bukan hanya sekedar kita deklarasi saja. Kita declare bahwa aku percaya sama Tuhan, aku percaya Tuhan ini, Tuhan itu, aku percaya Tuhan baik, aku percaya Tuhan itu
Gak bisa. Iman itu bukan hanya sekedar kita deklarasi saja, tapi butuh aksinya kita juga untuk menghidupi iman tersebut. Ya, jadi iman tuh gak bisa cuma kita sekedar ngomong by lip service. Aku percaya Tuhan, aku hidup di dalam iman, aku percaya Tuhan tuh menyelamatkanku dan sebagainya. Tapi hidup kita masih sembarangan. Itu berarti kita tidak menghidupi iman kita. Iman itu butuh aksinya kita. Iman itu butuh perbuatan kita. Coba sama-sama kita lihat firman Tuhan ya. Di Yakobus 2 ayat 14 sampai 17. Kita mau lihat apa kata firman tentang iman dan perbuatan. Di Yakobus 2 ayat 14 sampai 17. Yang sudah dapat boleh katakan amin. Amin. Sekali lagi dengan suara yang semangat katakan amin. Amin. Yes. Ya bentar lagi makan siang ya, jadi yang semangat dulu ya. Yuk. Oke. Saya mau ajak sama-sama kita baca dari ayat 14 sampai 17. Boleh? Ya kita sama-sama baca ya dengan suara yang terbaik daripada kalian semua. Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Apa gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa dia mempunyai iman padahal dia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan meramah panas sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, menaruh pakai panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi dia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Amin. Thank you. Oke, dikatakan apa gunanya iman jika itu tidak mempunyai perbuatan? Dikatakan jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Hari ini ternyata kalau kita cuma jadi orang beriman tapi kita nggak ada actionnya, bisa jadi iman kita tuh bisa mati loh pelan-pelan. Karena kita tidak melakukan sesuatu untuk iman kita. Contohnya aja hari ini kalau misalnya kalian sudah ada yang bangun hubungan atau kalian sudah pacaran misalnya. Kalau misalnya pacarnya ngomong aku cinta sama kamu, tapi pacarnya cuma lip service doang, nggak diajak makan, nggak dibawa jalan-jalan, terus nggak dikasih action act of service-nya, pasti kalian merasa bahwa pacarku ini kayaknya cuma lip service deh, nggak ada sayang-sayangnya. Pasti kalian demanding mana actionnya, katanya sayang. Sama halnya dengan iman. Hari ini kalau kita ngomong kita beriman tapi kita nggak do anything, pada hakikatnya adalah mati. Iman tanpa perbuatan itu mati. So hari ini let's cross check our life, cross check diri kita. Ketika kita ngomong kita beriman, apakah kita sudah melakukan sesuatu untuk menjaga iman kita? Ya, hari ini ada 3 hal yang perlu kita tahu supaya iman kita itu tetap teguh dan tidak tergoyahkan. Bagaimana kita bisa menguatkan iman kita dalam hidup kita dengan perbuatan kita? Yang pertama, iman itu harus disertai dengan kerendahan hati. Katakan kerendahan hati. Mungkin kalian questioning, apa hubungannya iman sama kerendahan hati? Gitu ya. Saya mau bacakan lanjut di ayat ke-20-nya. Tetap di Yakobus 2, saya bacakan di ayat 20. Dikatakan, hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Sometimes kita itu merasa dan menganggap bahwa kita itu sudah beriman. Kita merasa dan menganggap bahwa oh, aku sudah beriman kok, aku percaya sama Tuhan Yesus. Tapi sebenarnya di balik dari hati kita sudah mulai berbalik sama Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi, kita percaya sih sama Tuhan, tapi di dalam kehidupan perkuliahan kita mulai gak percaya kalau Tuhan itu bekerja. Kita percaya sih sama Tuhan, tapi di dalam keluarga kita mulai gak percaya bahwa Tuhan itu mengerjakan sesuatu. Kita percaya sih sama Tuhan,
menjagai hidup kita. Kita cuma merasa bahwa Tuhan kok cuma kasih problem aja, Tuhan cuma kasih problem aja, kok Tuhan mulai gak menjagai. Tapi kita menutupi diri kita dengan ngomong kita percaya sama Tuhan. Iman itu tidak bisa bekerja kalau kita itu denial. Iman itu gak bisa hidup kalau kita itu keras-kerasan hati sama Tuhan. Iman itu gak bisa dibarengi sama ego. Hari ini kita gengsi ngomong kayak, aku bisa lah sendiri, gak apa-apa, aku percaya kok Tuhan itu ada dalam hidupku, Tuhan itu baik. Tapi ternyata di dalam hatimu you're not okay. Kamu merasa kosong, kamu merasa hampa, kamu mulai merasa Tuhan sudah tidak mengasihi hidupmu. Tapi kamu menganggap dirimu oke karena kamu sudah terima Tuhan dan kamu percaya sama Tuhan. Iman itu tidak bisa bekerja hanya sebatas kamu percaya and that's it. Tapi kamu harus merendahkan hatimu dan sungguh-sungguh jujur kepada Tuhan. If you're not okay, dan kamu ngomong, Tuhan aku merasa kering, Tuhan aku merasa hampa, aku butuh Tuhan. Kapan terakhir kali kita ngomong kepada Tuhan ketika kita doa? Kapan terakhir kali sih kita ngomong, Tuhan I need you? Coba cross check doa kita deh. Apakah selama ini kita cuma datang ke Tuhan dan ngomong, God I love you, I am so blessed to have you, and that's it. Kita gak bawa pergumulan kita gak bawa masalah kehidupan kita karena kita merasa bahwa kita sudah bisa. Atau ternyata kita sudah mulai kering sama Tuhan, kita mulai hampa sama Tuhan, tapi kita lip service ngomongnya I love you, I am so blessed to have God in my life, dan ternyata hatinya kosong. Iman itu butuh kerendahan hati kita. Kita datang ke Tuhan, ketika kita kosong pun kita ngomong, Tuhan I feel so empty, Tuhan aku tidak tahu harus berbuat apa, can you fill me once again? Tuhan boleh gak datang dalam hidupku sekali lagi? Tuhan isi kekosongan hatiku. Itu yang namanya kerendahan hati. Kita datang ke Tuhan apa adanya. Ya. Jadi hari ini percaya dan beriman itu harus 100% surrender kepada Tuhan. Harus 100% kalian kasih hidup kalian, gak setengah-setengah. Aku percaya tapi, gak ada tapi-tapian sama Tuhan. If you trust Jesus, if you have faith, then you surrender 100% of your life to God. Amin. Ya, jangan jadi orang yang gengsian sama Tuhan. Tuh Tuhan terima kita apa adanya kok. Kenapa kita harus gengsi-gengsian sama Tuhan? Ya, jangan pelihara gengsi. Biasa kalau saya gengsi-gengsian, mama saya selalu ngomong makan tuh gengsi, gitu. Ya, jadi hari ini jangan bangun gengsi di dalam hidupmu. Karena gak ada untungnya. Tuhan aja ngomong di Amsal 3 ayat 34 dikatakan Tuhan tuh membenci orang yang sombong, tapi suka sama orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati itu berkenan di mata Tuhan. Di hari ini bukan hanya rendah hati ke orang lain, tapi sama Tuhan pun kita harus jadi orang yang rendah hati. If you're not okay, then you say you're not okay. Ketika kalian ngomong kalian butuh Tuhan, go ahead. Jangan kita datang dengan hati yang tinggi ego dan merasa bahwa kita sudah oke dan ya udah hubungan kita sama Tuhan sebatas yang ya udah aku punya Tuhan ya sudah hidupku aman. No. Itu adalah relationship yang harus kalian bangun setiap harinya dengan Tuhan. Amin. Yang pertama, iman harus disertai dengan kerendahan hati. Ya, ingat itu yang pertama. Yang kedua, iman harus disertai dengan ketaatan. Katakan ketaatan. Hari ini di dalam hidup kita sehari-hari kita sering ketemu sama yang namanya ketaatan. Kuliah kita harus taat, datang tepat waktu, kumpulin tugas tepat waktu, kita taat sama aturan kampus. Di keluarga juga mungkin kalian ada yang punya jam malamnya, atau mungkin kalian juga pernah pas kecil dikasih batasan-batasan. Kamu kalau main iPad nggak boleh lewat 30 menit ya, cuma boleh di hari Minggu doang dan sebagainya. Saya percaya di dalam hidup kita dari
tahu namanya taat itu seperti apa. Tapi hari ini iman juga sama cara kerjanya. Iman itu harus dibarengi dengan ketaatan. Hari ini kalau kita ngomong kita beriman tapi kita nggak taat, itu sama aja bohong. Ya, coba kita lihat lanjutan ayatnya. Di ayat yang ke-21, ya. Tetap di Yakobus 2, di ayat 21-nya dikatakan, bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Katakan sempurna. Kalau kalian tahu ceritanya Abraham, level imannya Abraham itu gak hanya di level percaya saja sama Tuhan. Ya, kalau kalian tahu Abraham itu dari awal Tuhan panggil dia sampai di ending hidupnya itu gak ada satupun momen dia tuh merasa curiga-curigaan sama Tuhan. Tuhan ngomong mau janjikan aku tanah ini, tempat ini, ya enggak ya? Tuhan mau janjikan aku keturunan sebanyak bintang-bintang di langit, padahal aku sudah setua ini, emang iya? Tapi Abraham responnya seperti apa? Abraham tuh tetap percaya. Tapi dia gak berhenti di cuma percaya aja, ngomong kayak, ya Tuhan aku percaya. Enggak. Tapi Abraham do something. Abraham itu ketika Tuhan menjanjikan sesuatu, Tuhan ngomong sesuatu, dia selalu mempersembahkan mezbah ke Tuhan. Itu tanda ketaatannya Abraham. Abraham tuh gak cuma di level kayak aku percaya deh, oke, aku terima janjimu Tuhan, ya dan amin. Enggak. Tapi setelah Tuhan menjanjikan sesuatu, dia selalu mempersembahkan mezbah. Taatnya itu di level oke, aku terima janjinya Tuhan. Di saat ini juga aku menyembah Tuhan. Aku kasih apa yang bisa aku kasih. Bahkan ketika di momen Tuhan minta Ishak anaknya satu-satunya, persembahkanlah anakmu. Apakah Abraham itu ada yang yes dan no ya? Ini kan cuma satu-satunya Tuhan, aku gak punya lagi anak yang lain. Kalau aku persembahkan aku punya apa? Gak. Dia langsung mempersembahkan Ishak anaknya ke Tuhan. Tapi Tuhan itu baik. Tuhan tahu hatinya Abraham yang taat dan setia. Tuhan tidak mengambil anaknya. Hari ini apakah kita sudah di level seperti Abraham? Ketika kita beriman kita juga taat. Apakah hari ini dalam hidup kita ketika kita ngomong kita percaya kok sama Tuhan, tapi apakah ketika di dalam kehidupan seharian kita apakah kita membangun ketaatan itu? Apakah kita saat teduh? Atau kita ada nggak at least berdoa di malam dan pagi hari? Atau ada nggak kita itu menyembah Tuhan di dalam keseharian kita? Iman tanpa ketaatan itu juga sama saja. Itu hanya akan sekedar lip service dan ngomong aku percaya sama Tuhan, tapi kita tidak melakukan sesuatu untuk menjaga iman kita. That's why iman itu butuh ketaatan. Sama seperti Abraham. Kenapa dia taat? Kenapa dia itu mempersembahkan mezbah? Dia mendirikan mezbah ketika Tuhan menjanjikan. Bahkan sebelum Abraham bisa lihat loh ya janjinya itu digenapi apa enggak. Dia tetap menyembah, dia tetap mempersembahkan korban, dia tetap melakukan apapun yang bisa menyenangkan Tuhan meskipun dia belum melihat janjinya itu digenapi. Karena saya percaya Abraham itu percaya ketika Tuhan panggil dia, Tuhan pasti akan menyertai. Dan kalau Tuhan menyertai pasti juga Tuhan akan memperlengkapi. Amin. Tuhan gak cuma berhenti cuma manggil kamu, ayo jadi anak Tuhan, ayo melayani, ayo kuliah yang benar dan sebagainya. Tuhan tuh gak cuma berhenti manggil kamu, stop di sana, terus ya udah. Tapi ketika Tuhan panggil kamu menjadi sesuatu, maka Tuhan juga pasti akan menyertai langkahmu. Ketika Tuhan menyertai langkahmu, pasti juga Tuhan akan memperlengkapi apa yang akan kamu butuhkan. Amin. Jadi iman itu harus disertai dengan ketaatan.
perbuatan. Jadi dikatakan di ayat ke 14-nya dikatakan, apa gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah itu menyelamatkan dia? Hari ini iman tuh harus disertai dengan perbuatan. Kalau kalian lanjut baca di ayat yang ke, saya lost track sebentar. Habis Abraham dikatakan siapa lagi? Ada, dikatakan Rahab di ayat yang ke-25. Puji Tuhan saya dapat. Ya, kecil sekali di HP saya. Ya, di ayat ke-25 dikatakan, dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Hari ini Rahab itu seseorang yang bukan punya latar belakang yang baik, ya, profesinya seorang pelacur. Tapi karena dia punya iman dan dia melakukan sebuah perbuatan, maka iman itu menyelamatkan dia. Ya, ketika Yosua mengutus mata-matanya untuk melihat kota Yeriko, ya, ketika Rahab percaya, oh aku tahu Tuhan tuh bisa mengerjakan ini, itu dan sebagainya, aku juga mau diselamatkan dong. Terus mata-matanya suruh, oke, kalau kamu mau diselamatkan, kamu nanti taruh tali ya dari jendela, terus kamu turunkan tali dari Kirmizi, nanti kalau kami datang, kami akan menyelamatkanmu. Hari ini kalau Rahab itu percaya nggak percaya, pasti dia bisa merasa bahwa ngapain sih aku ngelakuin ini, emang dengan aku melakukan ini aku bisa percaya, aku bisa diselamatkan. Tapi enggak, Rahab itu sebatas dikasih tahu aja, dia itu percaya dan dia itu melakukannya. Dia melakukan actionnya dengan apa yang dikasih tahu sama mata-matanya itu, dan dia menunggu. Dan ternyata itu digenapi. Ya, bangsa Yosua datang dengan timnya untuk menyelamatkan, dan kita tahu terakhirnya dia dan sekeluarganya itu diselamatkan Tuhan. Hari ini apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan? Kalau kita ngomong kita itu adalah orang-orang yang beriman, hari ini apa yang bisa kita lakukan kepada Tuhan hari ini? Ketika kita ngomong, aku tuh orang beriman, aku percaya sama Tuhan, meskipun aku belum bisa melihat sesuatu digenapi dalam hidupku. Apakah kita tetap akan memberikan hidup kita untuk melayani Tuhan? Apakah kita tetap akan sungguh-sungguh mengikut Tuhan dengan perbuatan kita, dengan menjaga hidup kita, dengan tetap menjadi terang di kampus kita, tetap menjadi terang di dalam keluarga kita? Apakah kita akan menjaga perbuatan kita supaya tetap berkenan di hadapan Tuhan? Hari ini apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan lewat perbuatan-perbuatanmu? Baik lagi tadi, iman itu bukan cuma deklarasi, tapi butuh aksinya kita. Ya, hari ini saya tutup dengan satu sharing dari saya, boleh ya? Saya cerita boleh? Boleh ya? Nah, gak afdol kalau saya dari tadi tuh ngomong soal iman, tapi saya tidak menceritakan bagian saya ketika saya mengalami ini. Dulu saya juga sama seperti kalian, anak-anak kuliah, yang saya merasa bahwa hidupku gitu-gitu aja. Ya, saya kuliah, saya nanti setelah lulus saya akan cari kerja, saya akan kejar karir, saya akan menikah, saya punya anak, saya jadi ibu rumah tangga gitu. Saya kira hidup saya sesimpel itu dengan Tuhan. Until one day saya mendapatkan panggilan untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Ya, saya mendapat panggilan untuk melayani Tuhan sepenuh waktu, which is ketika kita melayani Tuhan, ya sudah, hidup kita benar-benar 100% diserahkan ke Tuhan untuk melayani Tuhan, untuk melakukan pekerjaannya Tuhan. Ketika saya mendapat panggilan itu, awalnya saya denial. Saya merasa bahwa nggak mungkin lah, saya punya masa depan ini, punya masa depan itu, saya mau mengerjakan ini, kayaknya nggak mungkin deh aku menyerahkan diriku untuk Tuhan. Saya merasa kayak, aku kan bagian ini, nggak mungkin aku melayani Tuhan dengan ini dan sebagainya. Tapi Tuhan ngomong ke saya, pakai apa yang aku kasih ke hidupmu
skillmu untuk aku. Di sana saya masih denial, saya kayak menolak dan sebagainya. Saya mulai mundur-munduran, kabur dari Tuhan. Gitu. Tapi Tuhan tetap tangkap saya berkali-kali di momen-momen yang saya tidak ekspektasikan. Hari ini kalau saya tidak menjaga iman saya, mungkin saya sudah tidak berada di tempat ini melayani sebagai hamba Tuhan sepenuh waktu. Ya, di satu momen ketika saya beribadah seperti biasanya, Tuhan itu tiba-tiba, bukan Tuhan yang kasih penglihatan sih, saya merasa bahwa ada something penglihatan yang tiba-tiba saya tidak bisa melihat masa depan saya tidak bisa merasakan masa depan saya seperti apa, saya tidak tahu kedepannya saya itu jadi apa, bahkan saya tidak bisa membayangkan saya itu beribadah di gereja seperti jemaat biasa. I cannot imagine that, di tengah-tengah pujian dan penyembahan. Dan saya tuh bertanya-tanya sama Tuhan, Tuhan mau bawa hidupku kemana? Tuhan, kok aku gak bisa, kedepannya aku mau ngapain? Dan di tengah-tengah firman Tuhan, pengkhotbahnya itu lagi bahas tentang Paulus. Dan pengkhotbahnya cuma ngomong, kita harus jadi seperti Paulus, yang sampai akhir hidupnya melayani Tuhan tanpa berbalik ke dosa, tanpa berbalik kemanapun. Dan di sana saya percaya itu adalah peneguhan Tuhan kepada saya. Ya, kalau hari itu saya tidak menjaga iman saya, kalau saya tidak percaya sama Tuhan, gak dengar-dengaran sama Tuhan, mungkin saya sudah tidak peka sama suara Tuhan. Di sana saya pegang janjinya Tuhan, dan saya terima dengan ya dan amin. Tapi di titik itu saya belum bisa melihat apakah benar di masa depan saya itu melayani Tuhan sepenuh waktu. Apakah benar nanti Tuhan itu akan mencukupkan? Apakah benar nanti Tuhan itu akan menyediakan? Saya belum bisa melihat semuanya itu. Tapi saya memilih untuk melangkah dengan iman. Saya memilih melangkah dengan kerendahan hati. Iya Tuhan, saya percaya. Hari ini saya belum tahu sih kedepannya gimana, tapi aku percaya sama Tuhan. I need you. Itu langkah pertama saya. Langkah kedua saya taat sama panggilannya Tuhan. Saya nggak kabur-kaburan lagi. Saya takut semakin kabur semakin dicerat gitu. Ya, saya taat. Saya melangkah dengan iman. Oke Tuhan mau aku apa? Aku melangkah dengan taat. Karena saya percaya Tuhan tuh nggak pernah tinggalkan hidup saya. Dan saya juga taat sama Tuhan. Saya tetap mengerjakan bagian saya sampai panggilan itu digenapi. Dan terakhir, iman itu disertai perbuatan. Ketika Tuhan panggil saya, apa yang bisa saya perbuatkan untuk Tuhan? Saya lakukan bagianku. Saya ngomong ke orang tua, saya selesaikan apa yang perlu diselesaikan, saya menyelesaikan pekerjaan di kantor lama saya ajukan ini, ajukan itu untuk bisa menggenapi panggilan Tuhan. I fight for it, supaya ini tidak ditinggalkan, supaya ini tidak hilang begitu saja. Itu iman. Hari ini apa yang kita bisa lakukan untuk Tuhan? Apakah hari ini kita tetap akan melangkah dengan iman? Apakah kita tetap akan rendah hati datang ke Tuhan meskipun kita itu merasa Tuhan itu jauh? Apakah hari ini kita tetap akan menjaga iman kita dengan taat meskipun kita merasa Tuhan itu tidak menjawab doa kita? Dan apakah hari ini kita tetap akan menjaga hidup kita dengan perbuatan kita meskipun kita merasa bahwa Tuhan itu belum menjanjikan sesuatu dalam hidup kita? Ingat, hari ini iman itu harus disertai dengan kerendahan hati. Iman juga harus disertai dengan amin, puji Tuhan. Yang ketiga, iman harus disertai dengan amin, puji Tuhan. Saya sudah selesai, semua boleh bangkit berdiri. Sebelum saya tutup dalam doa, sebelum saya selesai, hari ini saya pengen ajak semua anak-anak Tuhan di tempat ini. Ayo kita datang kepada Tuhan. Kita komitmen sama Tuhan. Mungkin hari ini ada yang sudah hilang imannya, atau mungkin hari ini ada yang sudah kenal Tuhan, tapi seperti tadi, iya sih percaya, tapi ternyata di dalam hatinya itu sudah mulai tidak oke. Merasa kering, merasa hampa. Hari ini ayo datang kepada Tuhan. Tetap menyembah
kita meskipun kita belum bisa melihat dan belum bisa mendengar. Ya, mari sama-sama kita datang, kita bawa hati kepada Tuhan. Bawa hati kami kami mau bawa hidup kami untuk tetap hidup di dalam ketaatan. Kami mau hidup dengan benar. Kami tetap mau menyembah Tuhan meskipun kami tidak bisa merasakan hadirat-Mu. Kami tetap mau membaca firman Tuhan meskipun kami tidak mengerti apapun. Hari ini kami tetap mau hidup dalam ketaatan di dalam Tuhan. Dan Tuhan, hari ini kami juga mau menjaga hidup kami menjadi anak-anak muda, menjadi anak terangnya Tuhan. Meskipun kami tahu kami tidak bisa melihat apa yang akan terjadi dengan masa depan kami, tapi kami percaya Tuhan merancangkan masa depan yang cerah bagi kami. Karena Tuhan adalah Tuhan yang merancangkan masa depan yang penuh harapan. Tuhan tidak pernah merancangkan masa depan yang penuh dengan celaka. Hari ini kami mau percaya dengan iman kami kepada Tuhan hari ini. Kalau di tempat ini ada daripada kami yang mulai mundur atau mulai hilang iman kami, Tuhan, hari ini dengan kerendahan hati kami mau datang kepada Tuhan. Kami mau katakan kami butuh Tuhan dalam hidup kami. We need you, Lord. Kami tidak bisa melakukan apapun dengan kekuatan kami, tapi kami mau Tuhan ada di dalam hidup kami. Tuhan, sekali lagi ini hidup kami mau bawa di hadapan Tuhan, dan Tuhan yang berencana atas hidup kami. Tuhan, thank you untuk firman-Mu hari ini. Kami percaya firman ini tidak akan sia-sia, dan ini akan ditabur di hati yang subur, dan kami akan mengerjakan firman ini, dan kami akan hidup di dalam iman dan ketaatan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup kami sekali lagi di dalam tangan-Mu, Tuhan yang urapi kami dan Tuhan yang sertai hidup kami. Dalam